Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan memaparkan bagaimana pendidikan agama Islam sebagai disiplin ilmu yang normatif sekaligus praksis yang dapat berperan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang disingkat menjadi SDGs. Materi ini saya bangun berdasarkan kajian dalam dokumen kerja yang berjudul Integrasi Isu SDGs 4, 5, 10, 13, dan 16 dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. SDGs bukan hanya isu global, tetapi agenda moral kemanusiaan. Pendidikan agama Islam ini memiliki mandat profetik yang membangun manusia menjadi beriman, berilmu, berkeadilan, dan berperadaban. Karena itu, integrasi SDGs bukan sekedar opsi pedagogis, melainkan keniscayaan yang teologis. Ada 5 SDGs yang paling relevan untuk pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, SDGs 4 yang membahas pendidikan berkualitas dalam pendidikan agama Islam. Integrasi SDGs 4 ini menegaskan bahwasannya pendidikan Islam itu harus yang pertama mendorong pendidikan berkeadilan melalui instrumen sosial keagamaan seperti wakaf untuk pendidikan. Yang kedua itu harus memanfaatkan open educational resource untuk membuka akses materi pembelajaran yang sangat luas dan berkualitas. Yang ketiga, harus berorientasi keterampilan pada abad 21 seperti literasi digital, pemikiran kritis, dan kolaborasi. Kemudian yang terakhir harus bersifat inklusif atau harus ramah untuk semua peserta didik yang termasuk penyandang kebutuhan khusus. Yang kedua, SDGs 5 yang membahas kesetaraan gender melalui perspektif Islam. Poin-poin penting yang harus ditekankan dalam SDGs 5 ini adalah yang pertama, perempuan sebagai subjek peradaban, di mana Islam itu sangat menghormati bahwa perempuan itu adalah sebagai subjek peradaban, seperti Khadijah radhiyallahu anhu dan Aisyah radhiyallahu anhu yang sebagai tokoh intelektual dan pemimpin. Yang kedua, menghapus stereotip gender, di mana pendidikan agama Islam itu harus menghapus stereotip-stereotip gender yang membatasi partisipasi perempuan dalam pendidikan dan ruang publik. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek lintas gender, di mana program ini dapat menumbuhkan kolaborasi, empati, dan sikap saling menghargai. Kemudian yang terakhir, membangun ruang aman, di mana sekolah-sekolah itu perlu membangun ruang aman dari segala kekerasan, diskriminasi, dan bullying berbasis gender. Kemudian yang ketiga, SDGs 10 yang membahas pengurangan ketimpangan dalam perspektif keislaman. Perlu diketahui, Islam itu menegaskan prinsip al-adlu wal ihsan, yang berarti keadilan dan kebaikan sosial. Integrasi SDGs 10 ini dapat dilakukan melalui penguatan ajaran keadilan sosial, di mana yang mengajarkan anti-diskriminasi dan penghargaan terhadap keragaman. Kemudian yang kedua, melalui pembelajaran berbasis dialog lintas sosial budaya agar siswa menghargai perbedaan ekonomi, etnis, maupun status sosial. Yang ketiga, melalui kegiatan pengabdian masyarakat, seperti program layanan sosial atau berbagi dengan kelompok rentan. Kemudian yang keempat, bisa melalui pemanfaatan teknologi pendidikan untuk memperkecil kesenjangan akses belajar. Melalui pendidikan agama, ketimpangan sosial itu dapat dibahas secara lebih bermakna dan aplikatif. Kemudian yang keempat, ada SDGs ke-13, di mana membahas aksi iklim dalam etika lingkungan Islam. Isu perubahan iklim adalah isu moral dan spiritual, di mana Islam itu mengajarkan manusia sebagai khalifah fil ard atau penjaga bumi. Integrasi ini dapat berupa bisa melalui kegiatan praktik seperti penghijauan, manajemen sampah, hemat energi, dan gaya hidup berkelanjutan.
Kemudian bisa melalui penguatan ajaran Qur'ani dan membaca ayat-ayat kauniyah untuk memahami hubungan antar manusia dengan alam. Dan yang ketiga bisa melalui proyek sekolah tentang literasi lingkungan berbasis nilai Islam. Kemudian yang terakhir ada SDGs ke-16 di mana membahas perdamaian, keadilan, dan moderasi beragama. SDGs 16 ini sangat erat dengan spirit pendidikan agama Islam yang membangun masyarakat damai, adil, dan bermartabat. Untuk pengaplikasiannya bisa meliputi pengelolaan lembaga pendidikan yang demokratis, literasi kewargaan global atau global citizenship agar peserta didik memahami peran mereka sebagai warga dunia. Kemudian bisa melalui pendidikan moderasi beragama. Kemudian melalui penguatan resolusi konflik atau melalui dialog, musyawarah, dan empati. Kemudian ada juga model-model integrasi dalam pembelajaran. Yang pertama melalui kolaborasi lintas disiplin, project-based learning yang berbasis SDGs, case-based learning, dan kontekstualisasi ayat-ayat Quran dan integrasi hadis. SDGs dalam pendidikan agama Islam bukan sekedar penyesuaian kurikulum, melainkan untuk menguatkan visi profetik pendidikan, mengembangkan karakter global yang berakar pada nilai Islam, dan supaya membangun generasi religius yang berkeadaban, berkeadilan, dan peduli lingkungan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Perlu diingat bahwasanya tidak ada pembangunan berkelanjutan tanpa akhlak dan tidak ada akhlak tanpa pendidikan agama yang bermakna. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.